Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia, diwarnai pemilu serentak pada 14 Februari untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden baru. Dari 3 pasang calon, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya dilantik pada 20 Oktober sebagai pemimpin baru Indonesia. Di sisi lain, panggung hukum tak kalah panas. Kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali mencuat. Diikuti kabar Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka korupsi timah. Sementara itu, Jessica Wongso, terpidana kasus kopi sianida yang sempat menggegerkan pada 2016, resmi bebas, menghidupkan kembali perdebatan publik. Sorotan juga tertuju pada pembebasan dramatis pilot Susi Air, Philip Mark Martens, yang disandera sejak Februari 2023 tanpa baku tembak. Keberhasilan ini disebut pembuka jalan bagi dialog damai di Papua. Namun, tragedi aparat mencoreng institusi kepolisian. Di Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar tewas ditembak rekannya, AKP Dadang Iskandar. Kasus serupa terjadi di Semarang, di mana siswa SMKN 4 berinisial GRO ditembak mati oleh polisi. Insiden ini memicu desakan DPR agar polisi mengganti pistol dengan pentungan. Berikut peristiwa heboh yang menjadi sorotan sepanjang 2024. Kosta rangkum dalam Kaleidoskop. Rabu, 14 Februari 2024, menjadi panggung akbar bagi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung merebut hati rakyat. Nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, menjadi pilihan pada Pilpres ini. Anies Baswedan akan mencoblos di TPS dekat kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Prabowo Subianto memilih kandang politiknya di TPS Desa Bojongkoneng, Babakan Madang. Ganjar Pranowo mencoblos di Lempong Sari, Semarang. Semua langkah mereka menuju bilik suara seolah mengawali babak penentuan. Dengan jutaan rakyat siap menyampaikan suara cinta dan skeptisnya pada kertas suara. Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang terkait korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk periode 2015-2022. Peran Harvey sebagai perpanjangan tangan PT Refinet Bangkatin menyeretnya ke meja hijau dengan vonis 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan kewajiban mengganti kerugian 210 miliar rupiah dari total kerugian negara 300 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengungkapkan penyidik telah menyita sejumlah aset Harvey, meski sebagian masih diverifikasi. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk Mahfud MD, yang menilai hukuman tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan 12 tahun yang diajukan jaksa. Kasus ini tak hanya mencoreng citra pribadi Harvey, tapi juga membuka babak baru pengawasan tata niaga komoditas strategis Indonesia. Komeng, nama panggung Alfiansyah, mencetak sejarah di panggung politik Jawa Barat. Dalam rekapitulasi suara DPD RI, pelawak kondang ini meraih 5,3 juta suara, jauh mengungguli pesaingnya. Di belakang Komeng, 3 nama lain yang lolos ke Senayan adalah Anya Rina Casmayanti, Jihan Fahira, dan Agita Nurfianti. Sementara mantan Bupati Garut yang kontroversial, Aceng Fikri dan Amang Syarifuddin, meski meraih lebih dari 1 juta suara, hanya 4 nama yang berhak menjadi senator di Senayan. MK telah memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 dengan menolak seluruh gugatan dari kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Keputusan ini memastikan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka melaju ke tahap berikutnya, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029.
Keputusan MK yang final ini disambut antusias oleh relawan Prabowo Gibran. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK menegaskan bahwa tuduhan kecurangan tidak terbukti, membuka jalan bagi Prabowo Gibran untuk memimpin Indonesia menuju babak baru. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan untuk mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat tuduhan serius terkait perlindungan anak dan pembunuhan berencana yang melibatkan Peggy. Namun, pengadilan menilai langkah hukum yang diambil oleh penyidik tidak berdasarkan hukum yang sah. Peggy pun kini dibebaskan dari jeratan hukum yang sempat mencoreng namanya. DKPP Republik Indonesia menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Pemecatan ini terkait kasus asusila yang diperbuatnya. Hasyim diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan CAT. Kasus ini bermula dari aduan wanita berinisial CAT kepada DKPP, lantaran Hasyim mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota PPLN Den Haag, Belanda. Hasyim juga dilaporkan ke DKPP oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH APIK. Sabtu, 17 Agustus 2024, memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dengan nuansa baru di Ibu Kota Nusantara. Untuk pertama kalinya, upacara peringatan HUT RI digelar di IKN dengan Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara didampingi Prabowo Subianto. Di Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melaksanakan upacara di Istana Merdeka. Upacara yang dimulai dengan pertunjukan kesenian ini dilanjutkan dengan penurunan bendera merah putih. Sang Presiden mengenakan baju adat Kesultanan Kutai, menghidupkan kembali kekayaan budaya Nusantara, membawa nuansa tradisional yang menyatukan masa lalu dan masa depan Indonesia. Bahlil Lahadalia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional 11 yang digelar di Jakarta Convention Center pada Rabu 21 Agustus 2024. Keputusan tersebut disahkan setelah Bahlil menyampaikan visi misinya sebagai calon tunggal. Ketua Sidang Munas, Adis Kadir, bertanya kepada seluruh kader Golkar, "Setuju?" Dan dijawab serentak, "Setuju." Disambut ketukan palu yang menandai dimulainya era kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Kopi Sianida, resmi bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 20 tahun penjara. Kepada wartawan, Jessica mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Terima kasih teman-teman wartawan. Meskipun bebas, Jessica masih memiliki kewajiban yang harus dijalani hingga 2032 sesuai ketentuan pembebasan bersyarat. Jessica ditahan sejak 30 Juni 2016 setelah dijatuhi pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Keduanya dilantik di gedung DPR MPR yang disusul dengan pengambilan sumpah. Prabowo mengucapkan sumpah jabatan sekitar pukul 10.31 waktu Indonesia Barat. Dalam sumpahnya, Prabowo mengucapkan janji untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar. Setelah itu, Gibran Rakabuming Raka yang mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden. Dengan ini, Prabowo Gibran resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.
Setelah lebih dari setahun disandera oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya, Kapten Philip Mark Martens, pilot Susi Air asal Selandia Baru, akhirnya dibebaskan. Pada Sabtu, 21 September 2024, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menjemput Philip dalam keadaan sehat di Kampung Yuguru, Nduga, Papua. Dengan kondisi sehat, kami terbangkan pilot Philip langsung menuju Timika, ujar Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, KBP, Dr. Bayu Suseno. Setelah tiba di Timika, Philip menjalani mitigasi medis dan pemeriksaan psikologis untuk memastikan kondisinya stabil. Penculikan yang terjadi pada 7 Februari 2023 ini berakhir setelah kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dipimpin Egyanus Kogoya menyatakan kesediaannya untuk membebaskan Philip, membuka harapan akan proses penyelesaian damai di Papua. Komisi 3 DPR memanggil Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO, 17 tahun, hingga berujung kematian. Anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, Iwayan Sudirta menanyakan kepada Irwan, apakah masih perlu polisi memegang senjata api ke depan, mengingat senjata telah banyak memakan korban. Wayan menyebut pihaknya membaca kajian bahwa polisi ke depan lebih baik membawa pentungan seperti negara maju. Wayan mengingatkan, apabila ke depan polisi masih akan terus memegang pistol, akan tak boleh untuk membunuh rakyat. Polda Metro Jaya menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Selain itu, 4 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menjelaskan bahwa peran para tersangka terbagi dalam 7 kategori. 4 orang bertindak sebagai bandar dan pengelola situs judi. 7 lainnya adalah agen pencari website judi. Sementara 3 orang bertugas mengepul daftar situs dan menampung uang setoran dari agen. 2 tersangka lainnya memfilter dan memverifikasi situs agar tidak terblokir. 9 oknum pegawai Komdigi berperan mencari dan meng-scrolling situs judi, serta melakukan pemblokiran. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 pada Senin 11 November 2024, melibatkan 17 kendaraan. Polisi mencatat total 23 korban, dengan 1 meninggal dunia dan 22 lainnya luka-luka. Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansa, menyatakan bahwa para korban yang terluka telah dibawa ke RS Abdul Rojak dan RS Siloam Purwakarta untuk perawatan. Proses evakuasi di lokasi kejadian waktu itu berlangsung hingga sore hari.